Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dalam presentasi kami, presentasi tentang teknologi, menemui teknologi terbaru di bidang kesehatan. Dan hari ini kita berjumpa lagi eee, pada hari Kamis, Jumat, mohon maaf, saya biasa presentasi Kamis. Hari Jumat, tanggal 7 April 2023, dan bersama saya Muhammad Sudarmono, sarjana kedokteran, ya. Di sini kita akan bahas tentang teknologi terbaru di bidang kesehatan. Dan teknologi ini menarik karena teknologi ini adalah teknologi yang melampaui zamannya. Dia melampaui zamannya mungkin sekitar 15-20 tahun. Belum banyak orang tahu sehingga ini merupakan terobosan, ilmu pengetahuan kesehatan yang terbesar di dalam masa kehidupan kita. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam presentasi ini, tentang teknologi terbaru di bidang kesehatan dan bagi kami secara pribadi hal ini adalah salah satu berkah yang luar biasa sehingga kami ingin sampaikan ke sebanyak mungkin orang sehingga semacam kita melemparkan satu batu ke kolam, riak-riak gelombang kebaikan ini akan terus-menerus timbul, dan tidak akan pernah hilang. Sehingga kita, mendapatkan kemanfaatannya membantu sebanyak mungkin orang dengan teknologi terbaru di bidang kesehatan ini. Sebagai suatu awal, saya ingin menyampaikan, supaya tidak terjadi salah paham bahwa hasil dari teknologi ini, yaitu produk Asia dan Reno 28 adalah tidak ditujukan untuk mendiagnosis, untuk menterapi, menyembuhkan, atau mencegah penyakit ataupun kondisi-kondisi medis tertentu. Mereka secara sederhana memberdayakan tubuh untuk menyembuhkan diri secara alami. Oke, Bapak Ibu, saya ingin di awal ini Bapak Ibu menilik kepada diri Bapak Ibu sekalian, meninjau kembali mengapa Bapak Ibu hadir di dalam presentasi siang hari ini, teknologi ini. Apakah salah satu dari 6 hal ini? Yang pertama, apakah Bapak Ibu memiliki masalah kesehatan yang memang sudah dicari, mencari berbagai solusi, mencari berbagai obat, mencari berbagai terapi dan belum ketemu juga. Ataupun masalah kesehatan itu masalah kesehatan orang lain, namun juga sama-sama kita belum menemukan solusinya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu ingin merasakan nampak dan merasa lebih mudah, maka teknologi ini akan bisa menjawab juga. Atau yang keempat, bahwasanya Bapak Ibu memerlukan performa atletik yang lebih. Nah, performa atletik di sini tidak harus bahwa seseorang itu memiliki performa atletik sebagai atlet profesional, tidak. Tapi bagaimana kita berolahraga itu secara lebih nyaman dengan daya tahan dan pemulihan yang lebih baik. Maka teknologi ini juga cocok sekali Bapak Ibu datang dalam presentasi kali ini. Ataupun Bapak Ibu adalah orang yang ketika ada satu hal yang terbaru di bidang kesehatan, Bapak Ibu proaktif, pendekatannya proaktif terhadap hal-hal yang sifatnya terhadap kesehatan. Nah, maka kami ucapkan selamat datang, teknologi ini insya Allah akan bisa membantu Bapak Ibu yang proaktif terhadap kesehatannya. Ataupun yang keenam, karena teknologi ini adalah sangat mutakhir, maka peluangnya sangat besar sehingga dia bisa memberikan peluang usaha yang luar biasa. Maka apakah yang keenam yaitu tentang Bapak Ibu menginginkan kebebasan masalah keuangan dan juga waktu. Maka silahkan ditinjau apakah antara nomor 1 sampai 6 ini salah satu dari alasan Bapak Ibu untuk bisa datang ke dalam presentasi yang hari ini. Dan terima kasih sekali bukan hal yang mudah datang di siang hari ini, apalagi ini hari libur. Berikutnya pula, dalam kondisi puasa, nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk saya sendiri, yang terbesar saat itu ketika kami bertemu dengan teknologi ini adalah kami mencari kebebasan waktu dan finansial. Karena saat itu, pandemi, usaha kami mengalami penurunan sangat drastis. Sehingga kami mulai membongkar tabungan, dan tabungan pun ya sudah menipis. Nah, disitulah kami menghubungi mentor kami bersama, mentor kami juga, di perusahaan sebelumnya yaitu, Bapak Samsul Bahri, kami menghubungi, juga Bapak Suwanto, kami menghubungi, mentor kami di perusahaan sebelumnya lagi. Nah, karena kami memang suka menjadi distributor dari perusahaan-perusahaan yang internasional sebagai distributor independen mereka.
Nah, kami punya mentor salah satunya dari Malaysia, yang kami hubungi banyak sih sebenarnya, banyak. Tapi salah satunya adalah Tuan Lizai Milihin ini. Jadi saat beliau mengisi pelatihan di Surabaya, nah, ini saya, sebelahnya adalah istri saya. Nah, ini saya yang pakai topi dan baju merah ini istri saya. Nah, ini waktu di Surabaya, kami hubungi beliau, saat itu beliau enggan menyampaikan karena eh, toh belum masuk ke Indonesia. Kalian ini adalah orang-orang yang akan kami beritahukan pertama kali ketika produk ini masuk ke Indonesia, dan kami akan ajak pertama kali, namun saat ini belum saatnya. Nah, namun saat itu Bapak Samsul Bahri, mentor kami, bersikeras, kami itu di sini sudah macam hidup enggan mati tak mau. Ya, kami sudah tabungan kami pun sudah menipis. Masa terhadap sahabatmu sendiri kamu tidak mau membantu? Nah, itu beliau memang secara resmi sudah menjalankan bisnis ini di Malaysia. Nah, maka akhirnya apa? Beliau mau menceritakannya dengan mengawali dengan apa? Menyampaikan kepada kami manfaat-manfaat produknya dengan bagikan ratusan video testimoni saat itu saja. Nah, dan kami lihat luar biasa bahwa sebagian besar orang itu merasakan manfaat itu kurang dari 7 hari. Dalam arti mungkin bukan masalah utamanya ya. Mungkin masalah utamanya belum terselesaikan, tapi tidurnya sudah lebih baik, tapi energinya sudah lebih baik, lalu rasa-rasa tidak nyaman di tubuhnya sudah menghilang. Ini luar biasa untuk suatu produk yang ada di bidang kesehatan. Dan bayangkan di situasi saat itu pandemi full 100% bekerja dari rumah karena saat itu PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Beliau join dengan mengenal teknologi tersebut di 7 jalan ke 8 bulan, penghasilannya dalam rupiah setara dengan 500 juta rupiah saat itu. Saat itu bulan Agustus tahun 2021. Ya. Dan ini memang luar biasa kami melihat peluang besar karena apa? Ternyata beliau mengerjakannya 100% dengan meeting Zoom seperti yang kita lakukan saat ini. Dan kami menginginkan diundang dalam Zoom-nya, dan Zoom pertama hit 500 peserta, apakah suatu kebetulan? Ternyata enggak. Di Zoom kedua bahkan hit hingga 600 peserta. Kami melihat, oh, teknologi apa yang bisa menggulung secepat ini. Ya, Bapak Ibu, sebagai gambaran sebelumnya bahwa presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tentang terobosannya, kehidupan yang diubah, dan juga tentang peluang usahanya. Nah, yang pertama adalah tentang terobosan teknologinya. Supaya tidak salah paham, Aseredok bukan salah satu yang pernah ada di masa lalu. Dia bukan vitamin, bukan mineral, bukan antioksidan, bukan jus eksotis, bukan minyak esensial, bukan minyak CBD. Namun Aseredok berjalan, dia bekerja melampaui bahan-bahan dan juga zat-zat gizi ini. Aseredok mampu mempengaruhi kesehatan kita pada level yang tidak ada suplemen lain di muka bumi ini hingga saat ini mendekati cara kerjanya. Tidak ada sampai sekarang. Nah, dan untuk banyak orang Aseredok ini mewakili mata rantai yang hilang untuk kesehatan yang lebih baik. Mungkin sudah istirahatnya cukup, sudah gaya hidupnya sehat, sudah makan makanan yang sehat, sudah berobat, sudah macam-macam, tapi akhirnya belum optimal kesehatannya. Nah, mungkin mata rantai yang hilang itu adalah di teknologi ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan teknologi yang sangat mutakhir dan merupakan kategori yang baru di bidang kesehatan dan kebugaran. Dan untuk 2 dekade, kenapa ini luar biasa? Karena untuk 2 dekade sebelumnya, bahwasanya ilmu pengetahuan telah menyatakan bahwa adalah hal yang mustahil untuk menemukan teknologi ini. Nah, sehingga apa? Penemuan teknologi ini adalah terobosan teknologi terbesar dalam ilmu pengetahuan kesehatan di masa kehidupan kita saat ini. Memperkenalkan pada Bapak Ibu suplemen pensinyalan sel yang pertama dan satu-satunya di dunia. Dan dia di-backup oleh 7 paten dan lebih dari 200 rahasia dagang. Sehingga apa? Dia tidak memiliki kompetitor dan tidak memiliki peniru sama sekali. Ya, sampai sekarang pertama dan satu-satunya di dunia, kami bisa menyatakannya dengan bangga seperti itu. Ya, dan sebagai satu gambaran tentang proses pensinyalan sel, karena teknologi ini kami sampaikan adalah suplemen pensinyalan sel, maka kita akan masuk bagaimana pensinyalan sel itu sendiri. Bapak Ibu, tubuh kita, manusia, itu adalah jaringan komunikasi yang sangat
kompleks, paling kompleks di antara makhluk hidup lain di muka bumi ini. Dan bila tergambar seperti ini, apabila ada satu masalah pada pensinyalan sel yang sangat penting ini, kita tidak bisa mencapai kesehatan kita yang optimal. Dan satu hal lagi, bahwasanya ketika sel itu tidak bisa saling memberikan sinyal, hal lain jadi nggak penting. Karena apa? Dia pasti rusak, dia pasti mati. Misalnya dia mau komunikasi tidak bisa, dia lapar tidak bisa bilang lapar, ya dia tidak dikirimi makanan oleh sistem tubuh yang lain. Dia tidak dikirimi oksigen oleh sistem tubuh yang lain. Misalnya dia merasa, oh saya kekurangan oksigen, maka dia akan tidak bisa berfungsi dan mencapai kesehatannya secara optimal. Nah, sebagai gambaran tentang sistem komunikasi ini, di dalam tubuh apabila ada masalah, ini adalah bagaikan ketika satu rumah mengalami kebakaran. Dan apabila ada kebakaran, kalau di masa ini kita ambil telepon genggam kita, dan apabila ada sinyalnya, maka kita bisa menghubungi pemadam kebakaran, dan pemadam kebakaran ini bisa mengirimkan yang namanya alat-alat dia yang canggih dan juga tenaga-tenaga yang profesional untuk bisa memadamkan api, dan dia juga sudah antisipatif jalurnya, cadangan airnya bisa diambil di mana supaya tidak kena macet ke jalur itu harus lewat mana dan seterusnya. Dan Bapak Ibu, apabila sinyalnya ini 1, 2 atau hilang timbul, maka apa yang bisa kita bayangkan? Kita bisa bayangkan bahwa suara kita mungkin putus-putus. Sehingga mungkin tenaga profesional ini akan kebingungan untuk bisa sampai memadamkan api. Atau mereka akan tersesat. Mungkin kita bilang kopen, ternyata terdengar bagi mereka kopeng. Sampainya jauh sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa sampai ke tempatnya dengan baik. Mungkin Surakarta terbalik jadi Kartasura misalnya. Nah, seperti itu apabila sinyal kita itu hilang timbul atau 1, 2. Dan bahwasanya gambaran dari yang namanya tenaga profesional atau pemadam kebakaran ini adalah bagaikan industri suplemen di seluruh dunia yang nilainya itu 150 miliar dolar lebih. Ya, dia terdiri vitamin, mineral, antioksidan, exotic juice, essential oil, CBD oil. Ini tidak bisa bekerja dengan maksimal ketika dia tidak diberikan sinyal yang baik oleh si sel. Ya, dia tidak bisa mengetahui kebutuhan sel kita karena dia tidak bisa memberikan sekali lagi sinyal dengan baik. Oke. Dan ketika Escherichia ini ada, maka Escherichia ini karena dia adalah satu-satunya produk yang tersedia di masa ini untuk menyediakan molekul pensinyalan redox yang penting untuk pensinyalan ini, maka dia akan bisa mensinyali dengan baik lagi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bahwasanya pemadam kebakaran ini bisa memadamkan kebakaran dengan efisien. Bayangkan kalau tidak ada sinyalnya atau tidak ada HP-nya sekalian, maka yang bisa memadamkan siapa? Tenaga yang tidak profesional dengan alat seadanya, dengan selang, dengan air, ember, dengan tidak mengetahui mana titik api yang harus dikendalikan misalnya, karena butuh profesional. Nah, disinilah maka kebakaran ini akan tidak bisa dikendalikan, bahkan merembet ke bagian kerusakan ini akan merembet ke bagian tubuh yang lain. Gambarannya seperti itu. Nah, tentang ilmu pengetahuannya sendiri, biokimia redox dan pensinyalan redox adalah area ilmu pengetahuan yang berkembang dengan sangat pesat. Tidak kurang dari 1.200 buku ditulis, 18.000 penelitian diterbitkan, dan kongres-kongres internasional diadakan, dan jutaan dolar dikucurkan oleh pemerintah maupun swasta ke berbagai lembaga penelitian, baik pun itu universitas ataupun swasta juga. Untuk apa? Untuk meneliti bidang kajian redox, biochemistry, biokimia redox, dan juga pensinyalan redox ini. Nah, ini salah satu yang menarik, satu kelompok masyarakat ilmiah sampai merubah namanya. Dulu tahun 87 dia bernama Society for Free Radical Biology and Medicine. Di tahun 2000-an karena perkembangan ilmu pengetahuan, mereka mengubah menjadi Society for Redox Biology and Medicine. Ada terminologi yang berubah secara mendasar di ilmu pengetahuan. Ada pengetahuan dasar yang dulunya begini menjadi begitu. Ini semacam kalau kita nonton TV dulu itu masih pakai sinyal analog, sekarang harus sinyal digital. Kalau kita masih pakai penangkap sinyal analog, kita tidak bisa menerjemahkan lagi kondisi-kondisi itu dengan baik. Kita tidak bisa nonton TV-nya dengan resolusi yang lebih baik. Kira-kira seperti itu untuk memahami dunia kesehatan saat ini. Setiap kondisi sehat dan sakit di masa ini bisa dijelaskan dalam terminologi keseimbangan redox, Bapak Ibu. Jadi ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan pensinyalan redox ini mempengaruhi setiap sistem dan fungsi tubuh kita.
yang utama maupun yang jadi semuanya prinsipnya. Karena apa? Kita sebagai manusia, sebagai organisme, terdiri dari berbagai sistem organ. Ini digambarkan dalam berbagai gambar ini. Semua sistem organ tersusun atas organ-organ. Organ-organ tersusun atas jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan tersusun atas apa? Sel-sel. Dan sel-sel ini untuk bisa sehat, dia syaratnya harus bisa komunikasi. Sel-sel untuk sehat syaratnya untuk bisa komunikasi. Maka apapun itu, kita tidak peduli nama-nama penyakit, kita tidak peduli nama organ, tidak peduli apapun yang sifatnya itu di permukaan. Selama dia tersusun atas sel, maka Escherichia ini bisa berpengaruh. Teknologi ini bisa berpengaruh. Maka sebagaimana di depan kami katakan, teknologi ini bekerja sangat mendasar di mana tidak ada satupun zat gizi dan bahan yang bisa mendekati tentang cara kerjanya, karena sangat mendasarnya ini. Jadi dia bekerja pada level sel. Oke, nah redoksi nyaling molekul ini untuk kita pahami lebih lanjut, dia aslinya diproduksi di dalam sel-sel tubuh kita. Kalau kita lihat bahwa sel tubuh ini digambarkan sebagaimana suatu kantong air garam, nah di situ ada organel sel, di dalamnya salah satunya yang namanya mitokondria. Nah mitokondria ini adalah yang namanya pembangkit energi. Nah, dia akan masukkan yang namanya glukosa, ataupun kolesterol, kilomikron, ataupun asam amino, dia akan dipecah-pecah molekulnya karena melewati membran dalam dan membran luar dan dalam mitokondria yang punya beda potensial tertentu. Di situ ada energi tertentu yang bisa memecah molekul dan menggabungkannya menjadi molekul baru, yaitu ATP. ATP ini adalah adenosin trifosfat sebagai energi utama bagi sel eukariotik, sel pada makhluk-makhluk yang tingkat tinggi istilahnya. Nah, siapa yang membawa bahan makanan yang sudah sederhana tadi ke dalam mitokondria? Nah, ini adalah air garam. Air garam yang merupakan cairan utama di dalam sel kita. Nah, ketika air garam ini melewati membran luar dan membran luar, nasibnya juga sama dengan molekul-molekul glukosa tadi. Dia akan dipecah menjadi molekul bebas dan digabungkan lagi menjadi molekul baru. Nah, molekul baru inilah yang berasal dari air garam, namanya adalah redox signaling molecule. Nah, dan molekul-molekul ini betul-betul asli dari tubuh natif. Dia semacam penduduk asli pribumi dari sel-sel tubuh kita. Nah, secara sederhana, ketika dia bisa digunakan untuk komunikasi, fungsinya sangat banyak. Tapi secara mendasar bagi sel itu sendiri, akhirnya dia berfungsi untuk melindungi, mendeteksi, dan juga dia juga memperbaiki dan menggantikan sel-sel yang rusak. Dan namun sayangnya seiring dengan usia, dengan stres, dan juga toksin dari lingkungan, selama kita hidup, kita memproduksi semakin lama redox signaling molekul yang fungsinya semakin menurun. Setiap dekadenya sejak usia 30 tahun, kalau yang penelitiannya banyak ya, sejak usia 30 tahun, setiap dekadenya menurun 10%. Mulai disitulah kita mengalami tanda-tanda penuaan. Kalau kita yang erat kaitannya dengan olahraga juga pasti paham juga bahwa ada namanya sarkopenia. Atau penurunan jumlah sel otot. Setiap 10 tahun sejak usia 30 tahun berapa? 10% juga. Ini sangat berkaitan erat. Karena apa? Karena sebenarnya sel-sel kita tadi tidak bisa melindungi, tidak bisa mendeteksi, memperbaiki, dan menggantikan sel yang rusak. Sehingga sel-sel kita ketika tidak mensinyali dan tidak berkomunikasi sebagaimana mereka sebelumnya ketika kita muda, sebelum pubertas, maka kita tidak mencapai kesehatan yang optimal. Lalu kapan? Nah, itu sejak pubertas sebenarnya. Namun signifikan kalau dalam penelitian-penelitian sejak usia 30 tahun itu. Nah, kenapa? Yaitu karena penuaan tadi. Karena tidak bisa mensinyali dengan baik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya akan sangat indah ketika kita bisa mengambil atau mengkonsumsi atau mengasup yang namanya suplemen pensinyalan redox. Namun di 2 dekade sebelumnya, ilmu pengetahuan telah menyatakan bahwa ini mustahil. Ya, karena apa? Karena sifat dari redox signaling molekul ini sangat reaktif. Dia seperti percikan api. Kalau dia tidak digunakan, dia akan berubah menjadi bahannya lagi air garam. Ya, dalam waktu yang sangat cepat. Kita tidak bisa menyimpan percikan api dalam botol lalu akhir tahun kita gunakan untuk menyalakan kembang api, tidak bisa. Sama, ketika redox signaling molekul tidak digunakan akan jadi air garam lagi. Namun secara sistem tubuh kan akan diputar terus. Nah, tapi karena memang pada dasarnya mitokondria sendiri juga jumlahnya berkurang dan fungsinya menurun,
maka fungsi dari redox signaling molekul ini setiap dekadenya menurun 10%. Nah, ketika di usia mungkin 50-an ya menurun lagi 10% menurun ke 10% lagi dan itu 10% itu numpuk-numpuk. Sehingga mungkin di usia 50-an tahun ke atas itu sudah tinggal kira-kira 50%. Oke. Nah, namun setelah 2 dekade penelitian dan juga jutaan dolar digelontorkan untuk penelitian, hal yang mustahil ini menjadi mungkin. Para ilmuwan di Asia menemukan dan menstabilisasi molekul pensialan redox di luar tubuh dalam keseimbangan yang sempurna sebagaimana mereka ditemukan dalam sel-sel yang sehat. Sehingga mereka memberikan pensinyalan dan memperkuat sinyal-sinyal sel-sel yang sehat. Nah, dan ini adalah sekali lagi suplemen pensinyalan redox yang pertama dan satu-satunya di dunia. Kami akan gambarkan bagaimana proses yang dipatenkan dalam 3 langkah ini dilakukan di dalam pabrik kami di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Di langkah pertama, di dalam tubuh kita ya, air garam yang dengan kemurnian suhu yang sangat tepat seperti di dalam tubuh, di langkah pertama ini disiapkan. Di langkah kedua, dia akan dipecah menjadi molekul-molekul bebas, ada NaCl, H, dan O, menjadi atom bebas, mohon maaf. Nah, ini sebenarnya seperti mitokondria raksasa, hanya di langkah ketiga ini direstrukturisasi menjadi molekul yang stabil. Nah, di langkah ketiga inilah rahasia dagang perusahaan banyak bermain. Ya, Dr. Gary Samuelson, pimpinan dari seorang fisikawan atom medis, pimpinan dari tim yang menemukan bagaimana menstabilkan molekul ini, dia seorang fisikawan atom. Dia tahu bagaimana ketika atom-atom yang digabungkan menjadi satu molekul ini ikatannya akan lebih kuat ketika didatangkan dari sudut mana misalnya. Atau di sekitarnya diberikan medan elektromagnet dengan kekuatan seperti apa, dari sudut mana. Atau didatangkan dengan melingkar dengan kecepatan atau energi sentripetal tertentu. Nah, inilah yang ada di rahasia dagang perusahaan. Sehingga meskipun awalnya itu ada air garam, produk akhirnya adalah sudah bukan air garam lagi. Untuk menunjukkan betapa rumitnya proses ini, dari Asia Redox yang diminum menjadi produk Renu 28 yang dioles, para ilmuwan di perusahaan butuhkan waktu hingga 5 tahun untuk mengembangkannya. Ya. Lalu ini juga divalidasi oleh pihak-pihak kedua yang independen di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ini kita nanti bisa dibaca sendiri. Selain tadi patennya dan rahasia dagang, juga dinyatakan tersertifikasi redox oleh 2 lembaga yang sangat terpercaya, yaitu BQC di Spanyol dan juga GLU yaitu di Jerman. Jadi tidak cuma satu lembaga, setiap batch produknya dikirim ke 2 lembaga ini. Lebih tepatnya setiap 4 batch, tapi 4 batch ini dia dikirim semua sampelnya ke 2 lembaga ini. Karena memang letak pabriknya di Amerika Serikat, BQC dan GLU ini di Eropa, seperti itu. Lalu ada penelitian klinis di Dermates Eropa, Stephen and Associate, lalu juga bekerja sama dengan North Carolina University dan juga Taure Laboratories. Nah, untuk yang Taure Laboratories ini saya ingin bahas lebih lanjut karena dia menarik. Karena akhirnya Taure Laboratories ini adalah satu perusahaan yang bekerja dalam penelitian-penelitian di bidang genetika. Bahwa Taure Laboratories melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa Escherichia ini tidak hanya mensinyali pada level sel, tapi juga pada level genetika. Nah, Taure Laboratories melakukan penelitian 8 minggu, Bapak Ibu, dan menunjukkan bahwa Escherichia mampu meningkatkan jalur pensinyalan gen 5 jalur penyiaran gen hingga 31%, di mana 5 jalur ini mempengaruhi 5 area penting dari kesehatan kita, yaitu sistem pertahanan tubuh, respon peradangan, sistem jantung pembuluh darah, dan juga pencernaan yang sehat, dan modulasi atau pengaturan hormonal. 5 hal ini adalah, ya kalau saya tanyakan satu-satu di ruang seminar ya, misal di situ ada 1.000 orang gitu, ini imun sistem, ada yang punya masalah sistem pertahanan tubuh, beberapa orang akan mengacung. Sistem peradangan, respon peradangan, ada lebih banyak orang mengacung. Sehingga kalau kita sebutkan 5 ini 90% lebih sampai 100% orang akan mengacung. Karena ini adalah 5 area kesehatan yang sangat penting dari kesehatan manusia. Loh, Kak Moni, ini kenapa hanya 5 saja yang dibahas dalam hal ini? 5 hal saja. Kenapa cuma 5 hal saja? Karena satu jalur genetika saja, yaitu early growth response 1,
Penelitian ini di tahun 2016 Bapak Ibu, lalu dilakukan analisis lanjut dengan wikipedia.org bahwa EGR1 pun ini mempengaruhi 15 jalur genetika berikutnya. Yaitu tahun 2016. Tahun 2022 bulan Agustus saya buka lagi alat yang sama yang digunakan para ilmuwan di dalam penelitian ini. Ternyata ilmu pengetahuan berkembang. Dia mempengaruhi 22 jalur Bapak Ibu. Sehingga ini luar biasa. Dan salah satu jalur yang saya terkejut di situ bahwa ada jalur pensinyalan genetika tentang SARS-CoV-2 signaling pathway. Sehingga banyak sekali testimoni yang hubungannya dengan pandemi saat ini dan ternyata ada mata rantai. Oke, lalu yang berikutnya bahwasanya saya buka lagi Februari tahun 2023 ini. Dan ternyata dengan alat analisis yang sama bahwa dia EGR1 saja ini mempengaruhi 24 jalur. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Sehingga dampaknya terhadap kesehatan manusia luar biasa. Bahwa teknologi ini bisa memberdayakan manusia untuk merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, bahkan saya merasa jauh lebih sehat daripada zaman saya SMA. Ya. Dan bagi banyak orang ini adalah, dan saat ini usia saya memasuki 40 tahun. Ya, itu. Biasanya kan di 30-an tahun, 40-an tahun ini orang sehat-sehatnya ya. Enggak, ini saya jauh merasa lebih sehat dibandingkan saat saya SMA. Nah, saya itu waktu SMA kayak kena air aja sudah masuk angin, ketetesan air di kepala aja ya. Lalu rambut ini banyak uban sejak SD dan saya sekarang berani gondrong. Itu salah satu contohnya. Nah, dan bagi banyak orang ini adalah satu hal ya, itu mata rantai yang hilang dari kesehatan dan vitalitasnya yang lebih optimal. Ya karena itu tadi, dia bekerjanya sangat mendasar untuk komunikasi. Untuk komunikasi sehingga apapun yang Bapak Ibu masih konsumsi saat ini, pengobatan apapun yang masih dijalankan bersama dokter ataupun pakar pengobatan tradisional, silahkan dilanjutkan. Semuanya akan jadi lebih baik. Semuanya akan jadi jauh lebih baik karena bahan-bahan tadi akan dikomunikasikan secara lebih baik ke dalam sel-sel kita. Oke, lalu juga produk ini dikenal luas oleh para atlet karena dia sangat bermanfaat untuk ketahanan dan juga pemulihannya. Dan atlet-atlet ini bukan cuma kelas-kelas antar kampung, tarkam seperti saya ya. Tarkam pun nggak profesional. Nah, ini peraih-peraih medali emas Olimpiade. Sehingga ini refleks mereka juga meningkat. Bagaimana mereka itu bisa berpikir itu juga lebih jernih. Hingga para atlet menyukainya. Nah, lalu ini Reno 28 sering kami sebut sebagai gel ajaib. Nah, ini kita perhatikan before after-nya setelah 21 hari ya, kerutan-kerutan seperti itu menghilang. Karena kulit seharusnya, kenapa diberi nama Reno 28? Setiap 28 hari selnya ganti. Karena komunikasinya tidak baik, bagaimana mendeteksi, mereparasi sel-sel yang rusak, sebagaimana yang kami sampaikan di depan tadi tentang bag air garam, tentang kantong air garam tadi. Nah, disitulah mereka fungsinya menurun. Sehingga apa? Mereka tidak bisa terganti dalam 28 hari. Semakin lama, semakin panjang, semakin 60 hari ke 75 hari, yang tertinggal sel-sel tua. Sel-sel tua yang hidrasinya kurang, yang kurang elastis, yang kusam. Karena dia tidak baru. Nah, ini dalam 21 hari saja sudah nampak sekali perbedaannya. Kemudian ini 28 hari, dan dalam penelitian klinis kita bersama Stephen and Associate dan juga Dermates Eropa, dia menurunkan kerutan, stretch mark, selulit, dan tanda-tanda penuaan kulit yang lain. Dan ini juga yang luar biasa, dia meredakan hal yang tidak nyaman atau nyeri-nyeri di seluruh bagian tubuh pada 3 aplikasi. Jadi dioleskan, kocok, oleskan sekali, kering, oleskan 2 kali, kering, oleskan 3 kali dalam 5 menit. Tunggu dalam 10-15 menit berikutnya, tanyakan. 9 dari 10 responden Bapak Ibu menyatakan bahwa rasa sakitnya, rasa tidak namanya berkurang signifikan atau bahkan menghilang. 9 dari 10 responden. Karena menarik Bapak Ibu, kita kan produk yang tadi diminum bekerja dari dalam keluar secara seluler, ini bekerja dari luar ke dalam secara seluler juga. Karena Bapak Ibu perlu mengenal juga organ terbesar yang ada di tubuh kita itu adalah kulit. Maka ketika dia bereaksi terhadap sesuatu secara positif, apalagi ini memperkuat pensinyalan sel, dia juga mensinyali hal-hal yang ada di dalamnya nantinya. Nah, sehingga
penelitiannya tentang aliran darah yang meningkat di bawah kulit itu juga ada juga. Nah, ini ada Rossi, seorang yang menggunakan Asia Redox sampai sekarang mulai dari usia 84 tahun, 7 minggu menggunakan Asia Redox, 4 botol dan 2 tube Reno 28. Kita lihat perubahannya di usia 86 tahun, 87 tahun, dan 90 tahun. Teknologi apa yang bisa seperti ini? Nah, ini kan kalau wajarnya ini yang di 90 ini mungkin usia sekitar wajah-wajah orang usia 60-an tahun loh Pak Ibu, atau bahkan 50-an tahun. 60-an tahun di sini 50, 60, 70 lah, di sini baru 80-an tahun. Lah itu wajar. Lah ini kayak membalik. Nah, kalau kita tidak merasakan dan melihat sendiri memang kita benar-benar belum bisa mempercayai sendiri. Ya, itu. Oke, dan sekali lagi ini adalah satu-satunya terobosan di ilmu pengetahuan kesehatan yang terpenting di masa kehidupan kita. Dan ini produk perusahaan ini yang lainnya. Kalau ini di pensinyalan sel, kita juga punya skincare yang digunakan oleh para kontestan Miss Universe dari seluruh dunia. Lalu kita juga sediakan suplemen untuk kesehatan dan jadi ini bahan-bahannya, ini komunikatornya. Nah, lalu ini juga bahan-bahan, tapi terutama kalau cell performance ini yang dari sifatnya dari tumbuhan, yang sifatnya dari polifenol tumbuhan. Nah, ini menyeimbangkan berbagai hal di tubuh kita. Sehingga kalau kita lihat perusahaan ini komplit. Dia pendekatannya kesehatan seluler secara komplit. Dia tidak hanya menyediakan mandor yang punya suara dan kecerdasan yang baik. Kita bayangkan kalau tukang-tukang ini mandornya itu suaranya nggak karuan kacau. Misal disuruh bikin jendela di sebelah timur, bisa jadi seorang bikin jendela di sebelah barat. Bahannya ada, tukangnya ada, mandornya kacau. Nah, komunikatornya ini ada, tukangnya ada, bahannya ada. Nah, maka inilah yang namanya complete cellular health yang disediakan oleh perusahaan Asia. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat saat ini video bagaimana para pakar kesehatan dari seluruh penjuru dunia merasa sangat takjub dengan temuan teknologi baru di bidang kesehatan ini. Kita akan saksikan video singkat sekitar 1-2 menit berikut ini. Selamat menyaksikan. The amount of signaling, the amount of oxidative molecules that we make is being diminished more and more with time. ASEA actually has the combination of the oxidants and the reductants that the body makes. So all we're doing with ASEA is enhancing what the body is already doing. They found a way to stabilize them outside the body. And for me, that was a breakthrough. That's a game changer. To have this available in a bottle that can sit on a shelf and replace what my body needs anyway is truly a game changer, a rule breaker, a category creator, and something that can change the face of healthcare. This is a huge breakthrough. This is something that's foundational for health, and we can help people have that. I don't know of any other dietary supplement that actually targets the cell itself, that gets inside the cell wall and acts with the mitochondria to affect the body. As a physician, especially as a pain doctor who has written just thousands of prescriptions over the years, no prescription I wrote ever came without a warning or side effects that I had to warn people about. This is the first thing that I've had my hands on that is this powerful and yet this safe and has so many great benefits to it. Ya, Bapak Ibu, jadi demikian para pakar kesehatan betul-betul sangat takjub dengan hal ini. Sampai salah satunya menyampaikan bahwasanya luar biasanya produk ini. Beliau adalah seorang anestesi juga pakar untuk menangani nyeri juga. Ribuan resep beliau tulis itu enggak ada satupun kecuali selalu di kemasannya kan ada peringatannya, ada efek sampingnya. Sedangkan ini sesuatu yang datang alami dari tubuh. Ibu, kita minum misal kopi, itu misal pun yang organik, sealami mungkin dia, pada level tertentu bisa memberikan keracunan pada tubuh. Karena kopi tidak tumbuh di dalam lambung kita misalnya, enggak.
Tapi ini adalah sesuatu yang muncul dari mitokondria. Maka meskipun sangat powerful, tapi dia sangat aman. Begitu masuk tubuh, tubuh tahu apa yang mau dilakukan, dia lakukan dengan molekul-molekul ini. Oke, kita akan masuki bagian yang kedua, yaitu tentang bagian kehidupan yang berubah, yang mendapatkan manfaat dari apa? Dari teknologi ini. Maka bersama kita siang hari ini akan kita undang Dr. Nuri Cahyawati. Sebentar, sudah bisa, belum bisa ya. Saya jadikan co-host dulu, Dok, atau saya unmute dulu. Oke. Ya, sudah bisa masuk suaranya, Dok? Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Apakah Oke. Bahagia sekali kita bisa bertemu siang ini, Dok. Monggo silakan untuk disampaikan tentang klien dokter yang telah mengalami suatu, kalau saya sih bilang keajaiban ya ini, suatu keajaiban dalam kesehatannya. Monggo, saya tadi sudah mendengar secara ringkas dan saya masih merasa takjub hingga saat ini. Silakan, mungkin dibagikan pada teman-teman, Dok. Saya berikan waktu sepenuhnya pada Dr. Nuri. Oke. Selamat siang teman-teman, saya ingin berbagi tentang sebuah kisah yang bagi saya cukup menakjubkan. Jadi pada bulan Februari yang lalu, saya diperkenalkan oleh salah satu downline saya kepada klien beliau yang menderita sebuah penyakit sedemikian rupa sehingga beliau harus menjalani cuci darah. Kala itu pasien atau klien tersebut bersama putranya mencari sebuah solusi lain yang mungkin bisa membantu seorang ibu ini ya. Jadi yang mengalami gangguan kesehatan adalah ibunya, di mana kondisi ibu tersebut saat itu sangat lemah, duduk pun sering merasa capek. Kemudian beliau sama sekali tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena merasa sangat lemah. Kemudian juga beliau ini tampak murung, kalau menurut putra beliau, tampak murung, kemudian apalagi ketika mendekati jadwal hemodialisa, lemah di tubuhnya itu akan semakin terasa. Kemudian beliau berdua, jadi bersama putranya itu membuat sebuah keputusan untuk menjalani ikhtiar bersama redox. Seiring berjalannya waktu, putra beliau mengabarkan kepada saya progres demi progres. Dan yang paling, ada satu lagi sebuah kondisi di bulan Februari itu bahwa ibu tersebut kehilangan nafsu makan, sehingga tidak bernafsu makan. Sehingga itu membuat kondisi tubuh beliau semakin buruk ya, karena semakin kurus dan semakin melemah. Nah, beberapa hari yang lalu ketika saya sedang conference di Malaysia, putra beliau kembali mengabarkan kepada saya, memberitahukan berita baik, bahwasanya progres dari ibunda ini untuk saat ini, ibu saya totally different, jadi benar-benar beda, Dok. Semacam punya baterai baru, putra beliau bilang seperti itu. Jadi ibu lebih ceria, kemudian ibu itu sekarang sudah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, bisa jemur baju, bisa cuci piring, bisa masak lagi, bisa bersih-bersih rumah. Kemudian salah satu hal yang sangat menakjubkan buat putra beliau juga, itu adalah ketika pulang dari rumah sakit ya, jadi rumah beliau ini, jadi kalau pulang dari rumah sakit diantar pakai mobil, mobil itu hanya bisa parkir di jalan di bawah. Sedangkan rumah beliau ini agak ke bukit gitu ya, jadi naik sedikit. Biasanya ibu itu minta diantar pulang ke atas atau naik ke atas, naik ke rumah, ke halaman rumah, itu biasanya selalu minta diboncengin motor. Nah, kemarin itu anaknya benar-benar merasa takjub, ibu jalan kaki. Ibu jalan naik ke rumah. Wah, ibu benar-benar sudah sehat ini. Kemudian perbedaan yang kedua, suara beliau sudah lantang lagi, sudah seperti dulu. Dan beliau memang tampak berseri-seri serta ceria. Bahkan salah satu petugas di unit cuci darah yang biasa melayani beliau pun memberikan komentar, kok ibu sekarang ceria ya? Dari sekian pasien yang saya layani cuci darah, ibu nih paling ceria wajahnya. Nah, sehingga kemarin saya sangat
bersyukur bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membantu beliau ya, bertemu dengan beliau, berbagi tentang redox, dan kemudian beliau menggunakan redox dan renu, kemudian beliau mendapatkan progres kesehatan yang lebih baik, yang di luar sangkaan saya, dan juga putranya pun sangat bahagia begitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat menggembirakan buat saya. Dan tentunya saya rasa ini juga berita baik juga untuk Anda semua. Saya rasa kita yang ada di sini yang sudah merasakan manfaat dari redox ini, kita layaklah menyampaikan berita gembira ini kepada siapapun di luar sana. Ya, terima kasih. Ya, jadi luar biasa ya dok, dan mungkin bisa diceritakan dulu awal dokter tertarik dengan ini juga setahu saya adalah ada hubungannya dengan masalah yang sama ini. Jadi karena Dokter Nuri ini salah satu dokter yang memang di daerahnya itu terkenal dengan berbagai pengobatan komplementer sehingga sering dicari pasien, tapi ternyata dengan masalah ini memiliki suatu kisah tersendiri. Mungkin itu bisa disampaikan dok? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi memang saya berjumpa dengan redox ini, merasa bahwa ini jawaban Tuhan terhadap salah satu doa saya. Karena sebelum bertemu redox, ketika saya berjumpa dengan pasien, kemudian pasien itu menanyakan, dokter, apakah ada hal lain yang bisa membantu saya dengan kondisi saya cuci darah, apakah ada satu dan lain hal yang bisa membantu saya itu lebih sehat, syukur-syukur kalau bisa lepas dari tindakan cuci darah. Itu adalah pertanyaan yang seringkali mengganggu buat saya dulu ya Kak Moni ya. Dan saya berdoa sama Tuhan, andaikan ada sebuah produk ataupun teknologi yang bisa membantu pasien-pasien saya, sekiranya Allah tunjukkan kepada saya apa itu dan izinkan saya untuk menjadi bagian dari solusi pasien-pasien saya yang mendapatkan masalah ini. Dan memang luar biasa ketika diceritakan Kak Moni tadi, saya mengikuti Zoom yang Malaysia. Di hari ketiga mengikuti Zoom, testimoninya adalah tentang penderita hemodialisa. Dan saya, barangkali ini adalah bagian dari doa saya yang terkabul, sehingga saya mantap ikut serta saya join dan saya menggunakan redox. Dan saya sangat bersyukur karena di bulan Februari kemarin Allah berikan kesempatan kepada saya secara langsung untuk membantu salah satu klien, dan saya menjadi saksi, menyaksikan bagaimana teknologi ini bisa membantu dan memberikan harapan baru bagi klien saya yang menderita harus cuci darah atau hemodialisa. Begitu Kak Moni, terima kasih. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Nuri atas berbagi informasinya, dan memang luar biasa bagi sebagian besar dari kami ini adalah satu berkah yang luar biasa. Dan terima kasih Dokter Nuri atas sharing ceritanya. Semoga semakin meluaskan kemanfaatan dari teknologi ini ke sebanyak mungkin orang, dan selamat menjalankan aktivitas-aktivitas selanjutnya di hari ini, dan semoga sukses selalu. Oke. Ya, sebagaimana kami sampaikan di awal bahwasanya teknologi ini bukanlah, disclaimer ya, bukan untuk mengobati, bukan mendiagnosis, bukan menterapi kondisi kesehatan ataupun suatu diagnosis penyakit tertentu di bidang medis, bukan. Jadi dia adalah bagaimana dia secara meningkatkan komunikasi sel itu, sehingga dia, sebagaimana kami jelaskan dari awal tadi, sehingga sel-sel itu yang apakah sinyal itu dia obat? Ya bukan. Jadi dia yang akhirnya menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan sel-sel yang rusak tadi? Ya sel itu sendiri ketika dia bisa beregenerasi. Jadi dia bekerjanya adalah pada pensinyalan sel. Oke, kita akan lanjutkan presentasi kita pada bagian ketiga. Kita masih punya sekitar 10 menit untuk bagian akhir dari presentasi ini. Jadi bagian yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana peluang usahanya dari teknologi ini. Oke, secara singkat perusahaan ini didirikan oleh dua orang, yaitu Bapak dan Anak, Ferdies Norton dan Taylor Norton. Secara detail mereka ini orang-orang yang luar biasa di bidang usaha masing-masing, dan akhirnya Ferdies Norton ini kan konsultan perusahaan. Nah, salah satu konsultan perusahaan yang dia konsuli saat itu adalah perusahaan bioteknologi yang dia
sedang meneliti obat yang akan digunakan untuk 2 penyakit yang saat itu sampai saat ini belum ada obatnya. Sampai saat ini belum ada obatnya untuk 2 penyakit itu. Namun perusahaan itu punya 2 masalah, yaitu dia itu tidak bisa menstabilkan molekulnya yang pertama, sama seperti ilmu pengetahuan di masa lalu tadi. Dia gagal menstabilkan. Yang kedua, dia kehabisan dana. Tapi investornya sudah pengen duitnya balik. Penelitiannya belum selesai. Sehingga perusahaan ini mendaftarkan diri bangkrut. Dan datanya pun ada di Security Exchange Council Amerika Serikat, kalau mau lihat detailnya. Karena Ferdies Norton ini orang yang visinya luar biasa, beliau melihat, oh ini ada sesuatu. Di perusahaan ini punya sesuatu. Masalahnya saya tahu, maka dia beli paten produknya tadi. Dibeli paten produknya, lalu dia akhirnya tahu apa yang harus dilakukan, yaitu mencari orang yang bisa menstabilkan molekul ini. Nah, akhirnya berhasil menstabilkan molekul ini bersama Dr. Gary Samuelson dari University of Utah. Nah, di sini berhasil distabilkan dan akhirnya dicoba pada orang-orang, kan karena ini minuman ya, karena ini tidak berbahaya, dia memang aslinya diproduksi tubuh, dia tidak bahaya, maka dicobakan pada orang, diminum, dan memang dari yang kesehatannya baik-baik saja sampai yang kesehatannya itu parah sekali. Dari 40-an orang, 80-an orang sampai 135 orang dari 22 negara. Dari mulut ke mulut mereka cerita, mereka menggunakan produk itu membaik semua. Sampai yang stadium terminal kesehatannya. Jadi stadium terminal ini ya tinggal nunggu berhenti istilahnya. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan terhadap kesehatannya secara medis. Cuman paling minum obat supaya hidupnya nyaman saja. Supaya tidak merasakan sakit. Nah, sehingga ada perusahaan farmasi besar dengar tentang ini, terbang ke Salt Lake City, Utah. Akhirnya di sanalah ditawar yang namanya paten produk ini, kamu jual kepada kami. Nah, Ferdies Norton yang pernah melihat sejarah produk ini di masa lalu, melihat bahwasannya ketika dikembangkan sebagai obat, produk ini kurang bermanfaat secara luas. Karena bayangkan saja, misalnya dibeli oleh perusahaan farmasi ini. Untuk satu kondisi medis saja harus diteliti sampai penelitian klinis tahap 3. In vivo, in vitro, dalam cairan, dalam hewan kecil, hewan besar, penelitian klinis tahap 1, manusia ya, tahap 2, tahap 3, untuk satu kondisi saja, misal untuk pusing. Padahal ini bisa digunakan untuk segala hal, selama hal itu hubungannya dengan sel. Maka beliau merasa, oh ini saya tidak, dan ketika produk ini diteliti oleh perusahaan farmasi itu, orang-orang yang menggunakan preparat sebelumnya ini, tidak boleh minum lagi sampai penelitiannya berakhir. Padahal itu hanya untuk satu kondisi. Padahal orang yang jumlahnya 130-an orang lebih tadi, itu kondisinya macam-macam. Semuanya membaik. Kalau dia tidak minum ACR-Redox lagi, ya kondisinya bisa drop lagi. Beberapa orang, ini merupakan satu penyelamat kehidupan saat itu. Maka beliau melihat, padahal saat itu Krismon ya, ditawarkan ratusan juta $, di hanggar pesawat itu langsung rapat ya. Tidak saya jual ini, lebih baik saya distribusikan sebagai minuman, maksimal sebagai suplemen. Nah, maka disitulah beliau merasa membutuhkan putranya yang seorang pakar di perusahaan-perusahaan finansial. Bagaimana cara menyampaikan produk ini ada di dunia, ya? Bagaimana? Jadi secara awal beliau menyatakan bahwa tidak terhadap uangnya, tapi lebih berpihak pada kepentingan orang, prinsip, dan tujuan yang mulia. Ya, bagaimana bisa didistribusikan ke sebanyak mungkin orang. Namun PR-nya adalah cara mendistribusikannya. Karena apa? Bagaimana cara kita, maka beliau merasa butuh putranya tadi. Bagaimana kita memberitahukan pada dunia bahwa produk yang luar biasa ini ada. Maka dipilihlah akhirnya MLM atau network marketing sebagai cara memasarkannya. Karena apa? Produk ini butuh apa? Edukasi. Kemasannya Bapak Ibu yang bisa dituliskan di situ karena dia minuman, air, dan garam. Teh kotak dalam botol, teh botol dalam kotak. Ya. Itu tulisannya ya cuman air, gula,
lalu namanya apa itu daun teh melati. Tidak perlu dituliskan misal kafeinnya berapa, eteofilinya berapa, lalu tidak perlu dituliskan sukrosanya berapa, tidak perlu. Yang ditulis cara masaknya gimana tidak perlu, karena dia yang perlu diberikan kalau dia minuman adalah bahan awalnya. Supaya apa? Supaya bisa didistribusikan ke sebanyak mungkin orang tanpa perlu resep, karena ini juga sangat aman. Nah, maka perlu edukasi sehingga perlu network marketing. Juga pengalaman pribadi dengan digunakan secara personal. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Dr. Nuri tadi salah satu contohnya. Dan secara natural dia akan membagikan cerita kepada orang lain tentang kemanfaatan dan teknologi ini secara lengkap. Oke, sehingga inilah kenapa dipilihlah MLM sebagai cara untuk memasarkannya. Oke, ini perbedaannya secara singkat ya, bahwa network marketing itu sebenarnya mengekat di cost produk. Kita akan ini sekitar 1 jam, tadi kita mulai jam 1:05 ya. Nah ini sehingga dana-dana yang ada di marketing, advertising, distribusi yang ini bisa 60-80% kalau di produk baru untuk menutup biaya inovasi itu bahkan sampai bisa di 200%. Ya, cost yang ada di tengah-tengah ini bisa sampai 200%. Karena untuk menutup juga biaya-biaya di tempat lain. Nah, itu diberikan kepada distributor. Dan dengan kelebihan kita tidak perlu numpuk produk, kita tidak perlu memproses pembayaran. Yang itu ruwet ya, pegang duit orang banyak itu ruwet. Dan juga kita tidak perlu membungkus, tidak perlu melakukan pengiriman, yang itu juga ruwet. Kami sendiri, bahkan si Fuli Zaimi yang di Malaysia, beliau tidak pernah punya stok produk di rumah. Di rumah ya cuman ada yang untuk diminum sehari-hari saja. Itulah praktisnya berbisnis di sini. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan yang melampaui apa yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, ya dengan memperbesar tim kita, memperbesar orang-orang yang mengkonsumsi dan mencintai produk seperti diri kita. Dan ini sangat tidak seperti advertising yang menggunakan artis yang bahkan sebenarnya tidak menggunakan produk itu ya. Kita sangat etis, kita sendiri menggunakan produknya. Saya merasa bahwa bisnis ini adalah bisnis yang bahkan paling adil dan paling etis yang pernah saya temui seumur hidup saya. Ya. Semakin besar grup, semakin besar potensi. Dan kita bisa melakukan ini seawal mungkin karena kita adalah pembawa pesan, bukan pesan itu sendiri. Kita tidak harus menjadi pakar, tapi kita bisa kirimkan orang kepada Zoom, kepada video, ya, kepada bahan-bahan dari perusahaan. Jadi luar biasa bahwa kita bisa mulai seawal mungkin, bahkan tanpa mempelajari secara lengkap tentang produknya, kita sudah bisa memulai sharing tentang teknologi ini dengan mengirimkan pesan-pesannya. Yang kita kirimkan pesannya, kita adalah pembawa pesan. Jadi kita tidak perlu menjadi ahli. Oke, ya berikutnya. Nah dan kita sudah ada di 33 negara dan semoga Indonesia menjadi negara ke-34. Dan ini perjalanan bisnis Mr. Alan Noble ini adalah upline dari si Fuli Zaimi Lihin. Beliau berasal dari Amerika Serikat, asal aslinya dari Irlandia. Sehingga ketika dari Amerika Serikat produk ini beliau memperkenalkan ke orang-orang Eropa. Nah, dari Eropa produk ini akhirnya berkembang kemana lagi? Berkembang ke Uni Eropa, kan ini di kepulauannya di Irlandia, di Inggris seperti itu. Setelah ke Uni Eropa, produk ini distribusi beliau berkembang ke Malaysia, dan setelah itu ke Brunei, Singapura, Indonesia, ya Australia, ya dan berputar seluruh penjuru bumi ini. Ini bisnisnya satu orang, Bapak Ibu. Ini gambaran bisnisnya Alan Noble. Belum bisnisnya si Fuli Zaimi, yang beliau juga bahkan punya downline ketika berhubungan dengan Pak Sam, ada yang bisnisnya itu berkembang sampai ke Hong Kong. Ya, jadi ini bisnis dengan seluruh dunia. Dan perusahaan Asia ini letaknya di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat, detailnya bisa dibaca. Kita fokus pada jangka panjang. Dan fokus pada jangka panjang ini jelas sekali pada perusahaan karena apa? Pelatihan etikanya melebihi pelatihan bisnisnya, Bapak Ibu. Ada namanya Ethos Academy. Ya, kita fokus supaya perusahaan ini bisa berdiri di muka bumi ratusan tahun. Rahasianya apa? Kalau kita bisa mengikuti ethos. Bapak Ibu,
satu hal ya yang jadi pemikiran saya sejak dulu, bahwa saya lihat bahwa perusahaan-perusahaan itu ketika dia hilang dan timbul, ketika dia tutup dan sebagainya, karena apa? Karena mereka tidak megang aturan. Ketika kita pegang aturan, baik itu peraturan negara, peraturan bisnis secara umum, peraturan agama, peraturan komunitas di tempat kita berbisnis, tidak ada satu pihak yang bisa jegal pihak kita. Maka saya lihat bahwa perusahaan ini punya kunci kesuksesan jangka panjang. Dia memiliki fasilitas yang terregistrasi FDA dan tersertifikasi NSF, 19 pusat distribusi mengirimkan ke lebih dari 30 negara, lebih dari 1 miliar dolar penjualan, membayar lebih dari 500 juta komisi ke anggotanya, dan punya 43 anggota yang sudah mencapai 1 juta dolar di penghasilan. Tahun dari tahun perkembangan dan lebih dari puluhan ribu orang berubah kehidupannya. Nah, ini mesin-mesin yang saya katakan sebagai mitokondria raksasa tadi, Bapak Ibu. Ada di pabrik kita. Dan kapasitas produksinya sekarang itu dengan mesin yang ada, kita belum kapasitas produksinya belum sampai 10%, Bapak Ibu. Jadi kalau perusahaan ini distribusinya kita berkembang pesat luar biasa, dia masih mampu untuk memenuhi permintaannya. Nah, dan inilah gambarannya bahwa 40 tahun terakhir teknologi-teknologi yang ada ini, vitamin, mineral, antioksidan, exotic juice itu di masa lalu, 40 tahun berikutnya adalah akan diisi dengan berbagai produk dan teknologi lain yang sehubungan dengan redox. Dan teknologi ASEA ini sekali lagi dia adalah satu kategori baru di bidang ilmu pengetahuan, memiliki dampak yang luar biasa pada bidang pada teknologinya, dampaknya luar biasa di bidang kesehatan, dan ini mengubah kehidupan sangat mendasar. Dan kami itu sampai produk datang ke Indonesia gitu langsung habis seperti itu. Divalidasi oleh pihak ketiga dan dia dipatenkan tanpa kompetitor, semua orang butuhkannya dan tidak banyak orang tahu, hanya Anda yang tahu. Maka kesempatannya luar biasa. Dan kita saat yang sangat tepat karena perusahaan mulai memasuki fase pertumbuhan, bukan pada fase fondasional lagi. Kita pada fase pertumbuhan. Biasanya perusahaan kalau pada fase seperti ini, dia akan berkembangnya eksponensial. Oke, jadi waktunya sangat tepat sekarang. Oke, lalu kita juga punya yayasan yang bekerja pada bidang sosial untuk berbagi. Dan sekali lagi tidak ada orang yang tahu Bapak Ibu. Dan ini gambaran penghasilan rata-rata ya. Saya suka bisnis ini karena sangat adil. Saya biasa melampaui upline saya. Downline saya kadang-kadang penghasilannya melampaui saya dan saya juga tidak apa-apa. Nggak seperti yang dikatakan orang bahwa network marketing nggak adil. Di sini sangat adil. Siapa yang bekerja dia dapat. Sebagaimana gambaran pada peringkat tertentu bahwa ketika ada orang di peringkat tertentu ketika dia bekerja sangat keras bisa mencapai monthly high, melampaui ranking yang setelahnya bahkan. Tapi ketika dia bekerja biasa-biasa saja, penghasilannya biasa-biasa saja. Atau kita rata-rata ya penghasilannya rata-rata. Oke, dan maka pilihannya mungkin ini tidak tepat bagi saya, luar biasa Kak Moni, tapi itu tidak bagi saya. Kami tetap ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dalam 1 jam ini bersama kami. Kami cuma ingin sampaikan apabila ada orang-orang yang kira-kira butuh solusi masalah kesehatan non finansial, silahkan diundang bersama kami setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 2 siang. Link Zoom-nya bisa meminta kepada orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan kami ucapkan terima kasih. Semoga tetap sukses di bidang kehidupan apapun yang sedang Bapak Ibu kerjakan selama ini. Kemudian bisa menjadi customer, ini tidak perlu bayar biaya pendaftaran, ya. Jadi customer. Dan silahkan ini jadi prefer customer ini dia bisa bayar dengan harga distributor, tapi dia tidak perlu bayar biaya pendaftaran karena dia tidak diberikan fasilitas back office ataupun fasilitas seperti distributor. Atau join jadi distributor. Silahkan pilih paket produk-produk tertentu. Kita masih join di Malaysia sekitar Rp85, sekitar Rp320.000. Dengan paket produk pilihan yang bisa dibeli di awal, silahkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Harganya mulai dari paket di 2 jutaan sampai 10 juta, 20 juta, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Namun kami sampaikan Bapak Ibu, silahkan menghubungi pengundang Bapak Ibu.
Kalau uang itu bukan masalah, pilihlah paket produk terbesar. Karena harga per produknya jadi sangat murah. Berikutnya, kita masukkan ke Indonesia, itu ngimpor dari Malaysia, Mas Ian. Sehingga butuh waktu. Kami butuh mengumpulkan paling tidak 80 kotak. Satu kotaknya isi apa itu? Isi 4 botol. Nah, sebelum 80 kotak itu dikumpulkan, nah ini kan butuh waktu. Setelah 80 kotak ini dikumpulkan, kita masih menunggu pelayaran. Nah, setelah berlayar, kita akan nunggu bea cukai. Sehingga barang ini sampai, sejak kita pesan, itu sekitar paling cepat 1 bulan, bisa sampai 2-3 bulan. Nah, maka kami sarankan kalau uang bukan masalah, pilih paket produk terbesar. Nggak perlu ragu-ragu. Pasti akan bermanfaat untuk tubuh kita. Oke, ya. Nah, selain hari Senin sampai Sabtu, kita juga punya presentasi hari Minggu, yang mana hari Minggu kita punya tanya jawab. Jadi bisa di sana untuk tanya jawab, atau bisa silahkan Bapak Ibu kalau ada hal yang diragukan, tanya jawab, bisa menanyakan kepada orang-orang yang mengundang Bapak Ibu, nanti akan dihubungkan kepada yang lebih mengetahui tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, atau bahkan dari orang-orang yang punya testimoni terhadap masalah-masalah yang sama dengan Bapak Ibu. Oke, ini adalah bagian terakhir presentasi saya, bahwa Ferdy Snowden, pendiri ASEA ini menyampaikan bahwa kita pada permulaan dari sesuatu yang besar dengan tujuan yang mulia. Dan saat ini adalah momen yang tepat di mana kita bisa mempengaruhi masa depan. Oke, baik, itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. 1 jam mungkin lebih sedikit, kami mohon maaf atas kelebihan waktunya. Namun memang saya sangat antusias menyampaikan ini. Bapak Ibu, saya ketika diundang dalam acara-acara yang menyampaikan satu hal yang baru seperti ini, saya selalu mendatangi. Saya selalu mendatangi. Hingga hari ini pun saya selalu mendatangi. Karena apa? Saya selalu berpikir, jangan-jangan di sana itu ada jawaban doa-doa saya terhadap pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah kehidupan saya ataupun orang lain yang saya cintai. Jangan-jangan ada di pertemuan-pertemuan itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu hadir di sini bukan suatu kebetulan. Allah yang menggerakkan Bapak Ibu. Jangan-jangan ini adalah jawaban doa-doa Ibu. Doa-doa Bapak Ibu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa, dan terima kasih atas kebersamaan. Luar biasa. Dan Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moni. Ya, terima kasih semuanya. Sama aja. Ya. Terima kasih. Dokter Cokro, Irma. Terima kasih Mas. Kita ketemu. Terima kasih teman-teman. Semoga. Ayo. Oke, silakan.